Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'ina ma ba'd. Fadkallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udhu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayuhal ikhwah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin. Karena dengan syukur itulah Allah akan memberikan banyak nikmat kepada kita. Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pada nikmat yang Allah berikan kepada kita, seberapa besar, bahkan seberapa kecilnya, maka Allah akan tambah nikmatnya. Namun jika kita mengkufuri, kita tidak bersyukur, kita kufur kepada nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan-segan memberikan azab yang pedih. Inna azabi lasyadid. Kita bersyukur masih Allah berikan karunia umur panjang dan sehat badan. Mudah-mudahan karunia ini bisa sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah yang hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengannya. Dan kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan itu, maka pantaslah kita mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ini ucapan yang sangat indah. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Makna marhaban sendiri, ayo ikhwah, dalam bahasa Arab, rahuba yarhubu rahban. Maknanya luas, longgar, lapang. Berarti ketika Ramadan datang itu dan kita mengucapkan selamat datang dengan kalimat marhaban, berarti kita telah menempatkan Ramadan pada tempat yang luas, tempat yang lapang, tempat yang longgar. Karenanya sebelum tiba Ramadan menjadi tamu kita, maka patutlah kita mempersiapkan tempat yang luas, termasuk batin kita, hati kita, pikiran kita, termasuk pula jasmani dan rohani kita, segalanya. Kita persiapkan segalanya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sehingga insya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, tidak akan pernah merasa menjadi beban, karena kita telah mempersiapkannya. Bahkan kita senang berpuasa. Itulah makna marhaban sendiri, ya. Memberikan tempat yang luas, memberikan tempat yang longgar, yang lapang untuk tamu yang akan datang. Ya, ini bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian naik tingkat, naik derajat, naik kelas menjadi orang yang bertakwa. Inilah orang yang betul-betul mulia di sisi Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang kaya, bukan orang punya jabatan tinggi, bukan orang yang memiliki harta benda yang banyak, bukan menjadi pejabat besar, tapi orang yang bertakwa di antara kalian.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di Allah adalah orang bertakwa. Dan itu tidak akan pernah mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan mengawali Ramadan puasa yang dengan baik, maka patut bagi kita untuk menyambutnya dengan lapang dada, dengan lapang pikiran, dengan longgarnya kesempatan, longgarnya harta, segalanya kita persiapkan. Karena puasa ini bukan kewajiban yang diberikan kepada kita saja. Umat terdahulu pun punya kewajiban yang sama. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah wajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi bukan hanya kita saja, orang terdahulu juga berpuasa. Yang pertama, kita lihat bagaimana Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam punya kewajiban berpuasa dan itu dilakukan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dan gak ada lebaran kayak kita. Ya. Ikhwati iman, gak ada lebarannya. Kalau di kita, orang yang belum masuk puasa aja udah mikirin lebaran. Ya, banyak orang-orang di sekitar kita, di masyarakat kita justru lebih memprioritaskan lebarannya daripada puasanya. Ya, pada Nabi Daud alaihi salam, beliau melaksanakan kewajiban puasanya, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, dan itu dilakukan sepanjang tahun, gak pernah berhenti. Karena itu merupakan kewajiban yang dilakukan dan gak ada lebarannya. Luar biasa. Begitupun umat terdahulu, para ahli kitab. Tentu saja dimaksud ahli kitab di sini bukan kategori yang ingkar kepada Allah. Ya, kata ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang yang pengikut Nabi Musa, ahli kitab pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini ahli kitab, mereka yang telah mendapatkan. Mereka juga berpuasa. Nabi katakan dalam sebuah hadisnya bahwa orang ahli kitab itu mereka berpuasa. Cuma mereka tidak menggunakan sahur. Gitu ya. Ini harus kita pahami sama-sama. Kalau ahli kitab zaman dulu tidak pakai sahur. Ya, makanya sahur itu baru ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah kalau Nabi mengatakan bahwa sahur itu ada rahmat di dalamnya, ada barokah di dalamnya. Maka kita disunahkan untuk sahur. Gitu. Ada kisah. Kenapa ini menjadi bagian daripada sunnah yang patut kita lakukan ketika kita sahur. Kita berpuasa lalu kita sahur sebelumnya. Ada seorang sahabat namanya siapa itu, Allahumma shalli Muhammad. Seorang sahabat ini seorang pekerja keras. Seorang pekerja keras. Dia suka bekerja keras di siang harinya sampai sore hari. Ya, lalu kemudian ketika masuk di waktu maghrib, ya, waktu maghrib datang, dia hanya mengambil takjil saja, makan, ya, makan berbukanya dengan takjil saja. Karena beliau lelahnya ketika beliau habis selesai sholat maghrib, lalu kemudian dengan zikir wirid dan sebagainya, lalu sampai waktu isya dia sholat isya, lalu dia tertidur. Dan kemudian istrinya berkata, ya Allah, celaka nih suamiku, gitu. Maksud celaka di sini artinya, waduh berabe nih kayak gini, gitu ya. Bukan celaka dalam arti negatif. Wah berabe nih, dia udah tidur nih, belum sempat makan, sudah tidur. Dan kemudian bangun di waktu subuh, salat seperti biasa. Lalu dia bekerja lagi seperti biasa. Dan karena pekerjaannya adalah pekerjaan keras, beliau sampai pingsan, menahan lapar dan dahaganya. Luar biasa. Seorang sahabat itu sampai pingsan. Disitulah Nabi SAW lalu menganjurkan pada umatnya untuk sahur. Ya, Masya Allah, luar biasa. Di bulan Sya'ban ini kita juga disunahkan untuk
membiasakan diri berpuasa, yaitu puasa sunnah. Ya. Apakah bisa dengan puasa sunnah Daudnya, atau puasa Ayyamul Bidnya, atau puasa Senin Kamisnya, ya, ditambah. Atau puasa-puasa lain seperti Nabi SAW, sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban banyak berpuasa, bahkan sampai beliau tidak melihat Rasulullah berbuka. Di sisi lain juga beliau pernah melihat Rasulullah berbuka, seolah-olah tidak berpuasa. Ya, jadi artinya bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang bagus untuk kita jadikan sebagai bulan untuk menyambut, ya tadi ya, mengucapkan kalimat marhaban itu, kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan hati luas. Ikhwatiman, ini adalah saum, puasa. Orang terdahulu juga puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi termasuk di antaranya hubungan suami istri pun tidak boleh dilakukan, baik pagi, siang, ataupun malam. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tadi malam aku menemui istriku. Gitu. Gimana puasaku?" Kira-kira gitu. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena puasa orang-orang terdahulu bukan hanya puasa 1 bulan penuh, menahan lapar dan dahaga, tidak berhubungan di waktu siang saja. Malam pun mereka tidak berhubungan suami istri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 187 ya dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum." علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Allah berfirman di ayat ini, ikhwati rahimakumullah, dihalalkan bagimu pada malam hari, ya, pada malam hari berpuasa, maksudnya kita lagi dalam berpuasa, pada malam harinya bercampur dengan istrimu. Ya. Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatha." Ya. Uhilla lakum lailatus siyami ar-rafathu ila nisaikum. Ya. Dihalalkan bagimu pada malam hari ketika kita sedang berpuasa di pagi harinya, lalu malam harinya datang, maka apa? Boleh ar-rafathu ila nisaikum. Ya, boleh menemui istrimu untuk hubungan suami istri, ya. Jadi ayat ini turun, ya. Asbabul nuzulnya adalah ketika Umar radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah SAW. "Aduh, aku ini berbuat sama istriku tadi malam, bagaimana puasaku ya Rasulullah?" Kira-kira begitu ya. Masya Allah, turunlah ayat ini untuk memberikan penjelasan bahwa puasanya umat Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan puasa umat terdahulu. Banyak keringan-keringanan, kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak ada istilah untuk meninggalkan puasa. Tidak ada istilah untuk beralasan meninggalkan puasa tanpa ujur syar'i.
Dan kita sambut Ramadan tahun ini walaupun wabah yang sekarang melanda ya. Nggak tahu wabah ini sampai kapan ya. Pemerintah kita telah menetapkan bahwa ada pembatasan sosial. Bisa jadi Ramadan kali ini kita tidak bisa berjamaah sholat di masjid atau di mushola karena ada pembatasan sosial. Berkumpul banyak lebih dari sekian orang begitu. Jangan membuat kita kemudian tidak berlapang dada menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena ini sifat seorang mukmin, bahagia, senang bertemu bulan Ramadan. Tapi kita berharap mudah-mudahan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, wabah corona yang melanda di negeri kita ini mudah-mudahan segera Allah angkat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini, di bulan Ramadan besok dalam kondisi yang sangat baik ya. Insya Allah bisa berjamaah seperti biasa, bertarawih di masjid ya, sholat berjamaah di masjid ya, mendengarkan tausiah nasihat-nasihat para asatidz, para ulama. Walaupun sebenarnya juga kita mendapatkan nasihat dari medsos juga bisa gitu ya. Tapi itu saja berbeda. Orang yang hadir di majelis dengan orang yang tinggal di rumah, dengan YouTube, dengan medsosnya berbeda. Karena kehadiran kita ke majelis itu sudah mendapat nilai tersendiri. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Kita sambut dengan memperbanyak amalan ibadah di bulan Sya'ban ini, di antara dengan saum sunnah, di antara dengan qiyamul lail, di antaranya dengan sedekah, dan di antara dengan berbagai macam aktivitas ibadah lainnya agar kita bisa terbiasa untuk memasuki Ramadan dengan hati yang luas, dengan kesempatan yang prima, dengan kondisi yang prima. Keluarga kita semua mudah-mudahan diberikan oleh Allah sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang memiliki predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.